Siapapun yang terpilih membuat surat, kita audiensi, ya kan? Kita mohon dukungan lah untuk kembali lagi ke Ka'bah. Karena ormas-ormas itu tetap berajas Islam. Karena walaupun gimana, partai politik, ya panggungnya adalah panggung Senayan. Tetapi, ya kan, bagaimana aspirasi rakyat ini, ya di Senayan ini diaplikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang memihak pada rakyat. Kita sebagai partai politik, apalagi partai politik Islam, tidak mau diatur oleh orang lain. Kita harus independen, harus mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kami di studio Bapak Profesor Dr. Anwar Sanusi, Ketua Majelis Pakar Perti. Ya. Jadi kita akan tanya-tanya banyak hal terkait dengan Perti dan lain sebagainya. Pak Profesor, bagaimana menurut Bapak terkait dengan Perti dan apa yang akan dilakukan ke depan dan seterusnya? Baik, terima kasih. Secara umum, ya, orang mengenal Perti itu sebagai salah satu pendiri dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan latar belakang ormas. Ya, ketika kita belum merdeka, ya, ada ormas yang merupakan gerakan dari tokoh-tokoh Islam, ya, yang mungkin generasi muda kurang mengenal, namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Itu berdiri 1937, zaman Belanda kan. Ketika Jepang masuk, partai-partai itu dibubarkan oleh Jepang, tetapi MIAI tetap ada. Dengan harapan membantu Jepang, ya tentu saja ketika itu menghadapi sekutu kan, karena Perang Dunia Kedua. Tetapi tokoh-tokoh, ulama-ulama yang ada di MIAI itu bukan orang bodoh. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang kemudian juga ingin Indonesia ini merdeka. Ya kan? Akhirnya ketahuan juga oleh Jepang. Dibubarkanlah pada 1943, kemudian dibentuk MASUMI. Ya kan? Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Sampai kemudian merdeka kan, kita 1945. Tetapi pemilu pertama, ya, ketika zaman Bung Karno dan Bung Hatta, itu kan 1955. Jadi 10 tahun setelah merdeka. 10 tahun setelah merdeka. Tetapi maklumat X tanggal 3 November 1945 yang terkenal dengan maklumat Bung Hatta atau maklumat wakil presiden, maka ormas-ormas tadi dihimbau untuk menjadi partai. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya bersatu padu untuk mengusir kembali Belanda yang akan menjajah lagi Indonesia. Baik, jadi saya secara singkat bahwa 1955. 1955 itu pertama yang menang adalah PNI. Yang kedua adalah MASUMI, karena NU sudah keluar dari MASUMI. Yang ketiga Nahdlatul Ulama, NU. Dan yang keempat adalah PKI. Ya, jadi bagi generasi muda bahwa PKI pernah menjadi partai nomor 4. Kan luar biasa itu. Kalau sekarang ada isu ya kan bahwa kadernya ada puluhan juta apa ya, bisa saja, bisa iya, bisa enggak. Tetapi memang 1955 karena Bung Karno ketika itu punya mimpi bagaimana mempersatukan antara nasionalis, agama dan komunis. Ya, sehingga walaupun memang pernah memberontak 1948, tapi 1955, ya kan, masih boleh ikut pemilu dan ternyata nomor 4. Nah, itu sejarah ya, sejarah yang tidak kita lupakan, ya, sejarah Indonesia. Kemudian memang setelah terjadi gerakan 30 SPKI 65, ya kan, kemudian dengan TAP MPRS, ya kan, nomor 25 kalau nggak salah, ya kan, tahun 66 itu kan, lalu dilarang, lalu ada aliran-aliran, ya kan, Marxisme, Leninisme, apa itu kan dilarang, ya kemudian PKI itu kan bubar lah, ya kan, baru kita menginjak Orde Baru. Nah, di sini nih, Orde Baru tahun 71 ada 10 partai, ya. Tahun 66, ya, tahun 66 ketika setelah G30 PKI, PNI itu ada 2. Satu PNI yang dipimpin oleh
Osa Usep, Osa Maliki dan Usep Ranuwijaya. Kemudian PNI yang dipimpin oleh Ali Surahman. Itulah yang ya diplesetkan ya ketika saya SMP zaman tahun 66. Itu ASU. ASU itu kan mohon maaf, itu kan anjing ya kan. Tapi maksudnya ASU itu adalah PNI yang beraliran komunis. Ya, sehingga 71 itu ya 10 partai. Ya, saya sebut misalnya PNI yang tadi sudah dibersihkan PKI-nya, ya kan? Kemudian yang kedua Partai Katolik, yang ketiga Partai Kristen, keempat Partai Murba, dan yang kelima Partai IPKI. Oke? Ya kan? Nah, kemudian partai Islamnya, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan kemudian Partai Islam PERTI, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang hari ini ya saya sebagai Ketua Majelis Pakar tahun 2002 sampai 2007, 5 tahun. Ya, saya pernah menjadi Ketua Umum. Ya kan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah tadi, yaitu pada tahun 2005 sampai dengan 2011. Ya, saya 6 tahun menjabat sebagai ketua umum. Ya, terus regenerasi lah, ya kan, terus regenerasi. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa sebelum menginjak kepada fusi, ya kan. Nah, ketika itu kan 5 partai tadi, ada PNI, ada Partai Katolik, Partai Kristen, Partai Murba yang terkenal dengan mohon maaf ya, waktu itu banyak aliran kepercayaan. Terus kan IPKI itu membentuk yang namanya Partai Demokrasi Indonesia. Ya kan? Nah, terus ya Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang satu lagi Partai Islam PERTI membentuk namanya Partai Persatuan Pembangunan. Ya, 5 Januari 1973. Fusi itu ya. Ya, fusi. itu awalnya fusi itu, ya kan? Jadi fusi itu P3 memang partai-partai Islam yang disebut dengan kelompok-kelompok Islam, sehingga kelompok-kelompok nasionalis. Lalu bagaimana? Kan ada Golkar. Golkar belum menjadi partai. Ya, kino-kinonya itu ya. Waktu itu kan ada MKGR, ada Soksi, ya kan? Ada satu lagi Kosgoro. yang Mas Iman itu. Kosgoro. Kosgoro, ya kan? Itulah yang kemudian menjadi sekber Golkar yang menjadi golongan karya. Jadi undang-undangnya pun bukan undang-undang tentang partai politik, ansih, tetapi undang-undang tentang partai politik dan golongan karya. Karena Golkar tidak mau disebut partai. Maka ada sila ABG, ABRI, birokrat, dan Golkarnya itu sendiri. Ya, saya tidak akan bercerita banyak lah, tetapi saya akan bercerita mengenai fusi tadi. Ya kan? Kemudian di Januari 1973, Partai Nahdlatul Ulama, partai ya, dulu partai semua. Ya, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, yang kemudian ya Partai Islam PERTI membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Lalu bagaimana kadernya? Ya kan? Karena semua ini kan mempunyai kantor pusat, mempunyai kantor wilayah, kantor cabang, mungkin sampai ke bawah, ya. Otomatis ketika itu ya, otomatis itu menjadi kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya kan? Oleh sebab itu 1573 kemudian 77, ya kan? Pemilu kenapa menang? Ya, bukan hanya di Jakarta, Jakarta dan Aceh. Ya, Jakarta dan Aceh P3 menguasai. Nah, Pak Harto agak bingung juga, udah baru kan. Bagaimana nih supaya mecah P3 ini? 82, ya kan? 4 Mei 1982 saya sebagai saksi P3. Ya, ketika itu 16 Maret P3 itu terkenal dengan peristiwa Banteng. 18 Maret terkenal itu katanya ya ada panggung Golkar dibakar dan lain sebagainya. Ya kan, wallahualam. Tetapi ya kawan-kawan dari GPK, Gerakan Pemuda Ka'bah, ditangkepin ketika itu. Siapa yang kampanye? Ya senior-senior kita. Ada Bang Ridwan Saidi almarhum, ada Bang Haji Roma Irama, ada Kiai itu yang namanya sama saya, Kiai Haji Anwar Sanusi, Jainuddin MJ. Waktu itu memang ngumpul semua tokoh-tokoh Islam di P3. Apalagi daerah-daerah lain juga saya yakin begitu. Misalnya yang saya sebut tadi kan, di Aceh, itu kan udah mutlak itu. Ya hampir 100%. P3, kenapa? Lambang Ka'bah berasas Islam, apalagi. Kan gitu. Ya kan? Itu fusinya.
Ya kan? Nah, kita harapkan ya ketika reformasi itu kan banyak partai nih. Iya kan? Banyak partai. Jadi orang NU bisa sekarang ada yang tuh membuat PKB ya kan? Kemudian ada juga yang ke Golkar. Orang Perti juga sama. Ya, orang Perti juga ada sebagian ke Golkar, ya kan? Ada yang Tapi masih tidak membentuk partai istiqomah. baru ya. Ya, Tidak ada partai baru tapi Perti. tapi memang Perti tidak pernah membentuk partai baru. Kalau NU kan membentuk PKB. PKB. Ya kan? Itu kan. Parmusi secara langsung tidak, tetapi kan ada PBB, ya kan? Artinya kan selempiran dari Parmusi kan, ada PAN, ya kan? Itu kan orang-orang Muhammadiyah itu kan sangat dominan ketika itu. Di apa namanya? Di Parmusi ya, sangat-sangat dominan. Dan memang pada waktu itu banyak sekali. Kalau kita bicara Parmusi misalnya, itu kan kader PII ada di situ, kader HMI, ya kan, ada Al-Wasliyah. Misalnya Pak Naro itu kan dulu ormasnya kan dari Haji Naro, Al-Wasliyah, ya. Buya dari Muhammadiyah. Ya kan, Buya Ismail Hasan Metarium itu kan, ya gitu kan. Lalu kan ada juga dari PUI, ya kan, gitu. Saya tahu sekarang PUI lebih banyak ke PKS, Iya, iya. ya kan. Tapi kan ada PUI Majalengka sama PUI Sukabumi, ya kan, bersatu, ya kan. Ada Persis di Jawa Barat, ya kan. Jadi banyak lah Oke. ormas-ormas itu. Prof, saya potong dikit. Oke, Bagaimana silakan. kemudian menyatukan kembali Ya. Perti? Jadi salah satu untuk meningkatkan kinerja partai. Tentu kan kita berharap Partai Persatuan Pembangunan ini kan tahun 2029 itu kan memperoleh suara yang lebih banyak. Oleh sebab itu, pertama dari basic tadi, ya kan, kita basic ya, siapapun pemimpinnya, ya kan, dia harus bersilaturahmi misalnya ke Nahdlatul Ulama, ya kan, bersilaturahmi kepada Parmusi, bersilaturahmi kepada Syarikat Islam, bersilaturahmi kepada Perti, bersilaturahmi dengan ormas-ormas yang lain. Ya, ini secara kebetulan aja. Secara kebetulan saya adalah wakil ketua umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Mempunyai anggota 14 ormas Islam. Dan hari ini ketua umumnya adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA, saya wakil ketua umum. Jadi kami ini berusaha ya kan mempersatukan. Nah, nanti siapapun pemimpinnya ya kan mulailah silaturahmi ya kan. Ya. Ayolah, ya kan, kader-kadernya itu kan masuk lagi ke Partai Persatuan Pembangunan, ya kan, niatnya apa? Niatnya ibadah sesuai dengan 6 prinsip perjuangan. Apalagi kalau 5 hikmat partai yang sudah digagas oleh, ya kan, tokoh-tokoh zaman dulu itu luar biasa. 5 hikmat partai, 6 prinsip perjuangan. Insya Allah kalau ini dijalankan dengan baik, benar, insya Allah ya bahwa B3 akan makin dicintai umat. Gitu. Nah, bagaimana lalu misalnya kita mensosialisasikan, ya kan? Nah, sekarang ini kan ada istilah ahwa misalnya. Ya kan? Al-Khaldi wa Akdi, ya kan? Ya kita sosialisasikan kepada Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ayolah kita kembali dan situ beratur. Ayolah kita kembali, ya kan, dengan partai berajas Islam. Karena Perti sendiri juga kan adalah ormas. Ormas yang di bawah naungan Undang-Undang ya nomor 17 tahun 2013. Ormas yang berazas Islam. Dan kebetulan saya sendiri adalah salah satu anggota pansus yang ikut melahirkan undang-undang keormasan tadi. Gitu loh. Jadi marilah dirangkul kembali ya kan, walaupun tidak semuanya. Ya kan, tentu tidak semua. Prof, terkait dengan tadi pertemuan dengan beberapa ormas, apa tidak dilangsungkan misalnya pertemuan besar dalam satu? Bisa, kan saya bilang bisa. Karena kan ketua umumnya sekarang juga kan sahabat kita, ya kan? Pak Said Akil Siroj, wakil ketua umumnya saya, ya kan? Jadi itu di ormas loh ya. Kalau di P3 kan saya kan terakhir memang saya kan wakil ketua, ya kan, Majelis Pakar, ya di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, ya kan, gitu sampai tahun 30 Mei tahun 2022. Ya, saya memang mundur de facto, tapi de jure ya kumhamnya itu saya masih wakil ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ketika kita memang bersilaturahmi dengan ormas, ya silakan malah kita harapkan. Ya kan? Karena di situ itu
Ya kalau saya sebut itu ada 14. Hmm. NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, IKADI, HBMI, PT pun ada. Ya kan? Perti, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Matlaul Anwar. Iya, banyak. Bayangin itu. Ya, hampir ormas-ormas yang lahir sebelum kemerdekaan ada. Ya, tetapi ya tentu ya sebagai memang kader, sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, ya kan, bisa saja. Ya kan, siapapun yang terpilih membuat surat, kita audiensi, ya kan, kita mohon dukungan lah untuk kembali lagi ke Ka'bah, karena ormas-ormas itu tetap berajas Islam. Iya kan? Dia tidak lari dari asas Islam, hanya lambangnya aja beda-beda kan. Misalnya Perti lambangnya itu kan menara masjid, ya kan? NU lambangnya kan ada bintang 9, ya kan? Iya, betul. Parmusi beda lagi agak bintang bulan. Terus kan, Prof, gitu. mungkin terkait dengan ini, P3 Ya. pemilu kemarin anjlok dan tidak masuk ke dalam parlemen, bahkan apalagi kemudian kabinet. Ya. Ini kan keprihatinan yang luar biasa sebetulnya. Nah ini ada upaya secara bersama-sama untuk membangkitkan lagi P3 dan masuk ke dalam. Jadi pertama sebetulnya hanya sedikit. Ya. Parliamentary threshold atau yang disebut dengan PT itu kan 4%. Ya kan? P3 ya tidak bisa disamakan, mohon maaf, dengan partai-partai baru yang 0, karena P3 itu 3,87%. Artinya kekurangan P3 itu hanya 0,13%. Gitu loh. Dan kita mempunyai 12 kursi. Gitu loh. Itulah yang saya bilang, kalau memang saudara PLT Ketum Mardiono itu nyalon di Banten, ya kan, seandainya. Kemarin kan nggak nyalon. Ya kan, sebagai ketua umum. Terus kemudian juga ketua DKI itu yang pernah menjadi wamenang itu, Saiful Dasuki itu, nyalon di DKI, selesai. Ya. Kita hanya kurang 180.000 suara. Tidak ada, hanya setengah kursi lah. Ya, kalau presentasinya hanya 0,13. Ini kesalahan yang saya bilang. Karena walaupun gimana, partai politik, ya panggungnya adalah panggung Senayan. Kenapa panggungnya Senayan? Karena menyuarakan aspirasi dan hati nurani masyarakat. Kan begitu. Soal nanti ada yang kemudian jadi menteri, ya kan? Kemudian juga kalau memang besar bisa mencalonkan presiden dan lain-lainnya, itu soal lain. Tetapi ya kan, bagaimana aspirasi rakyat ini ya di Senayan ini diaplikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang memihak pada rakyat. Ketika memang kemudian menetapkan anggaran yang memihak kepada keperluan rakyat. Ya kan? Ketika mengawasi kinerja pemerintah, eksekutif yaitu memihak kepada keperpihakan rakyat. Sebetulnya kan begitu. Konsep kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ya kan? Gitu loh. Demi untuk sama-sama merealisasikan ya mimpi indah dari para pendiri bangsa ini. Ya, 4 hal ya perlu juga itu sebetulnya. Pertama, melindungi tumpah darah. Ya kan, melindungi itu apa? Pertama dari peraturan perundang-undang penegakan hukum. Yang kedua secara fisik. Ya kan? Lalu kemudian kesejahteraannya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsanya. Baru yang terakhir alinea keempat itu ikut perdamaian abadi untuk persamaan keadilan bagi seluruh Indonesia. Itulah makanya di dalam konsep Islam disebut ukhuwah Islamiyah pertama. Yang kedua ukhuwah watoniyah. Ya, artinya persaudaraan di dalam satu negara. Dan yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, ya, persaudaraan global dunia. Itu konsep Islam sangat luar biasa. Prof, ada lagi yang mau tanya? Muktamar P3 sebentar lagi, akhir September ini. Ya. Artinya ini adalah starting point untuk menuju ke 2029 sehingga P3 mampu kembali ke parlemen dan atau yang lainnya seperti menteri atau apa. Nah, jadi menurut Prof bagaimana cara yang efektif untuk sampai kepada itu? Artinya muktamar ini kan berbagai kader dan kalangan P3 dan sebagainya sampai pada pemilihan ketua umum. Jadi memang yang pertama yang perlu kita sampaikan bahwa kita itu kan harus berubah kepada yang lebih baik. Kemarin saya sampaikan juga kan. Yang kedua ada kesadaran
Dari mulai pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Pusat dengan majelis-majelis, insya Allah sudah menyadari betul ya. Tapi Dewan Pimpinan Pusat, pengurus hariannya, sampai kepada pengurus wilayahnya, pengurus cabang, pengurus PAC, sampai kepada ranting, harus ada sadar diri bahwa kita ini sudah meninggalkan umat. Oleh sebab itu kita harus merangkul kembali umat. Ya, bagaimana pelaksanaannya, kan begitu? Iya. Ya, selain memang tadi itu kita bersilaturahmi, tentu juga kita harus bisa memanage kan. Ya, sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memanage. Ada penelitian saya yang sangat menarik ya, 3 hal untuk meningkatkan kinerja. Pertama, memang harus berorientasi kepada pemilih. Apapun yang diminta oleh pemilih, ya kan, kita adakan survei, kita adakan research and development. Apa sih maunya pemilih? Anak muda maunya apa sih? Kan gitu. Yang sepuh-sepuh maunya apa sih? Gitu kan? Itu. Aspirasi-aspirasi mereka, itu pertama. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan good party management. Ya, kalau dalam BUMN namanya GCG, Good Corporate Governance. Pertama, ya harus transparan, terbuka. Misalnya kalau memang pilkada secara sah memang ada uang, harus terbuka dong. Keuangan partai harus terbuka dong. Iya kan? Gitu loh. Pendapatan terbuka, kemudian pengeluaran terbuka, untuk apa? Itu transparansi. Ya kan? Yang kedua akuntabel. Akuntabel itu bisa diukur. Ya, yang ketiga harus ada responsibilitas. Artinya pertanggungjawaban. Ya kan? Yang keempat yang sangat penting adalah independen. Kita sebagai partai politik, apalagi partai politik Islam, tidak mau diatur oleh orang lain. Kita harus independen, harus mandiri. Dan terakhir itulah yang disebut dengan fairness, adil. Ya, konsep adil ya. Ini mohon maaf mungkin saya nyita waktu sedikit. Ada konsep yang Aristoteles dan konsep Islam. Kalau Aristoteles itu pertama namanya teori keadilan komutatif. Artinya tiap orang dianggap sama rata sama rasa. Dan ini yang salah. Ya, pemilu 2009 itu yang bikin malapetaka juga ketika Profesor Dr. Mahfud MD itu membuat akhirnya tiap orang itu asal punya duit kemudian dia menjadi anggota DPR tanpa memperhatikan kader-kader lama karena dianggap adil itu sama rata sama rasa. Padahal teori keadilan itu yang dari Aristoteles sudah diganti menjadi teori keadilan distributif. Tiap orang mendapat keadilan sesuai dengan pengorbanannya. Ya masa antum misalnya udah 30 tahun di partai, kemudian nomor 1, antum kalah karena antum duitnya terbatas. Ada yang baru masuk partai, duitnya besar, antum, terus orang lain jadi DPR, apakah adil? Ya. Tidak. Nah konsep Islam, di dalam kaidah fikih, al-adlu waddu syai'in fi mahalihi, la adlu waddu syai'in ghairu fi mahalihi, wa huwa zalimun. Konsep Islam. Adil adalah menempatkan sesuatu pada porsi yang sebenarnya. Tidak adil ya kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Wa huwa zalimun. Artinya itu zalim kita. Nah, itulah konsep kedua. Terakhir. Pertama tadi saya bilang tadi constituent oriented, yang kedua yaitu tentang good party management, dan yang ketiga adalah professional leadership. Professional leadership itu ada 2. Ya, pertama, ya, mengikuti Rasulullah, ya, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the super leader. Ya, saya sudah jelaskan tuh super leader itu yaitu sifat-sifat dari Rasulullah. Ya kan? Ada sitik, amanah, ya kan? Kemudian juga tabligh, terakhirnya fatona. Oke, saya tidak bahas lagi, tetapi yang paling penting bagaimana memanage partai. Ya, ini juga ajaran Rasulullah karena kita partai Islam. Ya kan? Yang pertama adalah the path finding. Apa yang dimaksud the path finding? Yaitu kalau ada, saya baru temu teori ini ketika saya mengambil doktor dalam bidang ekonomi. Artinya bahwa harus mengayomi seluruh, ya kan, pengurus, konstituen, simpatisan ini menuju suatu tempat. Ya, filosofinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala ternak, menggembala domba, hampir ya mayoritas nabi-nabi dan rasul adalah menggembala ternak menuju suatu tempat yang subur. Yang kedua, directing, menuju ke sana, ya kan, menuju ke sana. Ya, makanya itulah saya bilang bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai gagasan.
Habis gagasan dinarasikan, narasikan baru dilaksanakan, directing. Nah, setelah directing kemudian ada protecting. Ya kan? Kita harus protecting, menjaga kader partai, menjaga pengurus partai, jangan sampai ya kan ini melanggar ADART, jangan sampai juga berbuat yang tidak-tidak, ya kan? Misalnya mohon maaf ya, sekarang kan suka mencetuskan sesuatu yang menyakiti hati rakyat, menyakiti konstituen, itu juga harus dijaga. Yang keempat adalah controlling. Ya kan? Dari semua yang sudah dilakukan oleh pemimpin itu harus dikontrol dengan baik. Dan yang kelima, sebagai partai Islam untuk menuju ya P3 atau Partai Persatuan 2029, jangan lupa reflecting. Apa yang dimaksud dengan reflecting? Ya, seorang pemimpin, seorang partai Islam, kita biasa puasa Senin Kamis, kemudian juga kita di tengah malam sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, ya semuanya usaha ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan, mungkin sebagai kalimat terakhir, apa yang kita lakukan tadi, baik sebagai seorang pemimpin, baik seorang manajer, ya kan, the super manager tadi akan membawa kinerja P3 lebih baik, dan mudah-mudahan 2009 kita akan lahir lagi di Senayan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Profesor Dr. Anwar Sanusi. Baik. Pencerahannya luar biasa. Saudara dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bermanfaat dialog kami dengan Profesor Dr. Anwar Sanusi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.